Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 2021 terkait pemberlakuan rekayasa lalu lintas ganjil genap untuk mengefektifkan PPKM, Wali Kota Batu menegaskan Kota Batu masih belum memerlukannya. Pemerintah Kota Batu bersama Kepolisian Resort Kota Batu masih melakukan evaluasi dan koordinasi soal pemberlakuan aturan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Kondisi arus lalu lintas di Kota Batu saat akhir pekan mulai ada peningkatan arus lalu lintas dibanding pekan-pekan sebelumnya. Kondisi ini membuat Forum Lalu Lintas Kota Batu mulai merumuskan penerapan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan di Kota Batu. Rumusan rekayasa ganjil genap ini sesuai dengan Inmendagri nomor 43 tentang pemberlakuan ganjil genap di kawasan wisata. Dalam acara Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Batu yang digelar oleh Dishub Kota Batu di salah satu hotel di Kota Batu ini, dihadiri Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Kapolres Batu AKBP Nyoman Yogi, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Organda, serta dinas terkait lainnya. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyatakan penerapan rekayasa lalu lintas ganjil genap di Kota Batu memerlukan sejumlah tahapan evaluasi dan koordinasi dengan banyak pihak. Wali Kota mengatakan pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu untuk melihat kebijakan ganjil genap. Terlebih selama ini situasi dan kondisi arus lalu lintas atau lalin di Kota Batu masih kondusif. Dewanti menambahkan penerapan peraturan lalin ganjil genap di Kota Batu tergantung dari situasi dan kondisi. Jika kondisinya benar-benar diperlukan seperti pada tahun 2019 lalu, di mana jumlah wisatawan yang datang mencapai 7,5 juta, dimungkinkan akan diterapkan kebijakan tersebut. Namun untuk saat ini, dengan peraturan yang ada dan telah ditetapkan, dirasa sudah cukup. Sementara itu, Kapolres Batu AKBP Nyoman Yogi Hermawan menjelaskan, untuk penerapan ganjil genap di Kota Batu, pihaknya tak bisa berdiri sendiri. Karena Kota Batu masuk wilayah aglomerasi Malang Raya, sehingga ketika kebijakan itu diterapkan, harus dilaksanakan secara komprehensif mulai dari Polres Malang Kota dan Kabupaten Malang. Untuk penerapan ganjil genap, pihak kepolisian masih melakukan kajian apakah dengan kondisi lalu lintas yang ada saat ini sudah tepat dilaksanakan ganjil genap atau belum. Lebih lanjut, Kapolres juga menuturkan dalam penerapan kebijakan tersebut sangat perlu memperhatikan keseimbangan, mulai dari segi ekonomi maupun kesehatan, sehingga berdampak dan membuat kerugian. Meski belum akan diterapkan di Kota Batu, namun Satlantas Polres Batu sudah menyiapkan sejumlah skema ketika kebijakan tersebut benar-benar ditetapkan. Satlantas Polres Batu telah menyiapkan skema titik mana yang perlu ditetapkan kebijakan tersebut. Terdapat 3 titik yang akan diberlakukan ganjil genap, yakni Pos Pendem, jalan menuju kawasan wisata, dan Simpang 3 Dewi Sartika Atas. Kasat Lantas Polres Batu AKP Indah Citra Fitriani menjelaskan, ketika kebijakan itu benar-benar diterapkan, nantinya kendaraan yang nomor polisinya genap tak diizinkan melintas saat tanggal ganjil, begitupun sebaliknya. Saya ditemani Pak Wawa, Pak Kapolres, atas undangan dari Pak Kadis Perhubungan, baru saja menyelesaikan forum lalu lintas yang pertama. Semuanya sebetulnya sangat memahami bahwa lalu lintas itu harus bisa berjalan dengan baik agar aktivitas masyarakat itu lancar. Dan semua juga memahami bahwa situasi kondisi di Batu ini sekarang ini masih cukup kondusif dalam arti peraturan lalu lintasnya dan sebagainya. Tapi nanti pada satu saat ketika memang sudah harus dilakukan hal-hal untuk bisa lebih memperbaiki situasi kondisi lalu lintas, itu pasti akan dilaksanakan bekerja sama antara perhubungan dan Polres. Mudah-mudahan semua ini berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah lagi, sebentar lagi ada pedestrian yang dibangun oleh PUPR, yang itu insya Allah akan bisa menambah fasilitas pejalan kaki dengan nyaman. Ya. Kalau itu memang perintah dari Kapolri kita atau Mendagri, kita wajib melakukannya. Tetapi walaupun kalau dilihat dari situasi sekarang, kayaknya Batu masih cukup kondusif untuk menjalankan peraturan lalu lintas seperti biasanya. Kalau memang itu crowded seperti tahun 2019 ya, dengan jumlah wisatawan hampir 7,5 juta Pak Kapolres, nah kemungkinan seperti itu. Ya, tapi ketika masih bisa diatur dengan baik, ya saya rasa seperti ini saja cukup.
Yanto Yancung melaporkan. Banyaknya terjadi pelanggaran rambu lalu lintas di Jalan Balai Arjosari khususnya pada jam-jam sibuk pagi hari disayangkan banyak pihak. Tidak hanya itu diduga akibat malas memutar, pengendara lebih memilih melawan arus dengan resiko rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Beginilah pemandangan yang terlihat di kawasan Jalan Balai Arjosari, Blimbing, Kota Malang pada jam sibuk pagi hari sekitar pukul 7.30. Jalan utama pintu masuk Kota Malang terlihat sudah mulai padat kendaraan yang masuk dan meninggalkan Kota Malang. Namun sayang di kawasan tersebut sering terjadi pelanggaran terhadap rambu larangan memutar balik arah. Padahal tempat memutar balik arah sudah tersedia tidak jauh dari lokasi dan sudah ada pengaturan dari petugas Supeltas. Namun sayang rupanya pengguna jalan malas untuk memutar balik arah di tempat yang telah disediakan dan lebih memilih memutar balik arah dengan melanggar rambu dan resiko terjadi kecelakaan. Tidak hanya itu, hal yang sama juga terlihat pengendara yang keluar dari gang Jalan Pahlawan banyak yang melawan arus ketika akan menuju ke arah Karanglo dan tidak memutar balik arah di tempat yang telah disediakan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, arus kendaraan di Jalan Raya Balai Arjosari dari arah Karanglo rata-rata melaju dengan kecepatan tinggi karena kondisi jalan lurus dan menurun sehingga rawan kecelakaan. Di lokasi terlihat pengendara sepeda motor yang memutar balik arah di tempat yang dilarang. Tidak hanya itu, pengendara roda 2 yang melawan arus juga bisa membahayakan pengguna jalan pada umumnya. Padahal di kawasan tersebut sudah beberapa kali terjadi kecelakaan. Pak, arus sudah mulai terlihat ramai ya Pak ya di jalan? Ya, mulai macet, padat, merayap. Mulai kapan ini Pak? Mulai hari Senin. Hari Senin Pak ya? Ya, Pak, ini yang putar balik arah juga masih banyak Pak ya? Melanggar. ya. Nah, dari Malang, Surabaya, macet Surabaya, Malang, macet. Yang putar balik arah juga masih banyak ini yang melanggar aturan Pak ya? Banyak di sini. Setiap Pak? Setiap saat ya? Setiap saat. Setiap saat. Biasa Ya. sampai jam berapa ini mulai agak kendornya Pak? Kira-kira jam 11, terus setengah 11 itu, Pak. Agak kendor Pak ya? Iya. Tapi nanti untuk hari-hari untuk siang, sore, Sore nggak tahu saya. nggak tahu Pak ya? Iya. Tapi arus sudah mulai Pak ya? Ya, Yang padat dari arah utara sama ya, dari Jawa Selatan apa sama padatnya. sama. Oh, tapi aman lah, nggak ada anunya Pak, tenggolan. Kadang-kadang kan ada ya sini ya? Ya, nggak ada. Ini yang melanggar belokan itu ada. Oh iya iya. Oh, untuk yang penyeberang jalan juga agak repot juga ya? Ya, Nggak ada anunya, masih nggak ada ininya, ya, nggak ada pengamannya Pak ya? ya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Kerusakan lahan pertanian di sepanjang aliran sungai dan Prambatan Batu rawan terjadi pada musim penghujan. Para pemilik lahan khawatir tanah pertanian semakin menyempit akibat longsor tergerus air. Tidak hanya itu, di aliran sungai sudah tidak terlihat tembok berundak pemecah derasnya air, sehingga ketika banjir datang, lahan pertanian akan kembali tersapu banjir. Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi dikhawatirkan banyak pihak akan mengakibatkan terjadi luapan air sungai atau bahkan banjir. Hal tersebut salah satunya dikhawatirkan warga dan petani pemilik lahan yang tepat berada di pinggir aliran sungai, karena lahan bisa berkurang atau hilang tersapu banjir bersama tanaman di atasnya. Seperti yang terjadi pada penghujan tahun lalu, di mana beberapa titik lahan di sepanjang aliran sungai Dam Prambatan mengalami kerusakan dan hilang tersapu banjir. Menurut salah seorang warga menjelaskan kekhawatirannya dengan datangnya musim penghujan karena ketika curah hujan tinggi, aliran sungai rawan meluap dan terjadi banjir, sehingga merugikan para pemilik lahan. Di lokasi Dam Prambatan terlihat debit air menurun dan aliran air tidak begitu deras, dan hal ini bisa terjadi sebaliknya pada memasuki musim penghujan. Di pinggir aliran sungai di wilayah Dusun Kapru, terlihat lahan pertanian yang sudah menyusut akibat hilang tersapu banjir setiap musim penghujan. Ini kalau hujan gimana? Air sungai ini Mas, besar Bang? Kalau air di sungai di sini kan ya deras Pak, soalnya dari atas sana. Iya. Kalau di sini kan nggak ngaruh, yang di sini atas dari sumber sendiri. Iya, bukan ini yang dari sungai. Sungai apa namanya? Sungai Berantas. Berantas ini yang besar berarti ya? Iya, Itu besar. beberapa titik kelihatan dulu waktu kemarin longsor juga ya? Iya Pak. Sama yang di jembatan yang sebelah sini juga longsor. Sama lahan yang di sana ada punyanya orang itu kena air juga, tanamannya hilang semua. Hilang semua. Iya. Terus di sebelah sana juga beronjongan kelihatan sudah nggak ada tembok beronjongannya. Iya, yang beronjongnya itu kan dulu itu Pak ya. Iya. Iya. Mas sebagai warga masyarakat, sebagai petani yang punya lahan pinggir sungai, ada kekhawatiran Mas? Ada Pak. Soalnya tanah yang di pinggir sungai itu tergerus, bawahnya itu udah nggak ada. Jadi kan kayak tanaman yang pohon itu
kalau misalnya gandul gitu loh. Ya. Jadi kan bahaya kalau di atasnya nanti bahaya tiba-tiba airnya Jadi kalau nggak ada antisipasi lahan tambah sempit ya? Iya Pak, seperti yang di Dusun Kapru itu, Iya. yang di tikungan itu kan. Ya, tikungan. Iya, itu dulu kan lahannya luas, sekarang sempit gara-gara Airnya, air itu. alirannya pindah ya Iya, ke sebelah sini. Cuman kan nggak ada penanganan ya. nggak ada. Soalnya kan itu lahan pribadi atau gimana? Iya, pribadi memang. Lagian juga biayanya kalau sendiri ya berat ya untuk Pak. Itu kan ada batu itu Pak, yang Iya. jadi kan sebelah kanannya itu alirannya. Di akhirnya jadi rawan juga nih kalau penghujan ini. Iya, seperti itu Pak. Nah itu di sana itu. Oh iya, Iya. habis juga itu ya. Habis juga banyak yang Oke. terkena aliran itu dampaknya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Prihatin dengan kondisi lingkungan yang semakin tercemar oleh sampah, komunitas pecinta lingkungan di Kota Malang membuat terobosan dengan menukarkan kopi dengan sampah, di mana pengunjung kafe yang ingin membeli kopi hanya perlu membayar dengan menggunakan sampah. Sejumlah aktivis lingkungan yang menamakan diri e-literers mempunyai ide tersendiri dalam menjaga kebersihan lingkungan dari pencemaran sampah, di mana mereka bekerja sama dengan sejumlah kafe di Kota Malang untuk melayani pengunjung yang ingin membeli kopi dan membayar menggunakan sampah. Pengunjung yang datang dengan membawa sampah kemudian mendapatkan voucher dan kemudian ditukarkan dengan segelas kopi. Pengunjung yang menukarkan sampah dengan kopi mengaku senang karena sampah di rumahnya bisa disalurkan di tempat yang benar sehingga tidak mencemari lingkungan. Tertariknya karena di Malang setahu saya yang kayak gini baru gitu, dan kebetulan saya butuh untuk menyalurkan sampah-sampah tadi gitu ya, biar lebih bersih dan harapannya nggak sekedar dibuang gitu aja di tempat sampah, karena kan masih bisa diolah. Dan juga kalau dibuang di tempat sampah itu, terutama kayak kaca dan lain-lain, agak bahaya juga karena takutnya nanti pecah atau kena yang ngambil dan lain-lain sih. Sementara Ence Adinda, salah satu aktivis lingkungan e-literers, mengaku ide untuk menukar kopi dengan sampah ini berawal dari rasa keprihatinan akan sampah yang menumpuk dan mencemari lingkungan. Sehingga ia tertarik untuk mengumpulkan sampah yang kemudian bisa diolah atau didaur ulang. Ia berharap dengan adanya ide tersebut, masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan yang mencemari lingkungan, akan tetapi dapat menyalurkan melalui e-literers untuk didaur ulang. Teman-teman yang terbatas waktu dan tenaga itu nggak bisa menyetorkan sampahnya mereka atau meminta bank sampah untuk bisa pick up sampahnya gitu. Jadi saya mikir, kenapa kita nggak bikin satu komunitas atau suatu service gitu yang bisa mewadahi orang-orang yang mereka sebenarnya sudah punya awareness gitu, cuman tinggal mereka nggak tahu mesti diapain nih sampah dan mesti dikasihin kemana gitu. Jadi kami berusaha untuk bisa lebih fleksibel aja gitu. Simon Alfredo melaporkan. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Batu menggelar sosialisasi izin pendirian rumah ibadah. Sosialisasi ini digelar sebagai bagian untuk memupuk kerukunan antar umat beragama di Kota Batu. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Batu menggelar sosialisasi izin pendirian rumah ibadah dengan tema sebagai peluang dan tantangan dalam memantapkan kerukunan umat beragama di salah satu hotel di Kota Batu. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Batu Insinyur Haji Punjul Santoso sekaligus sebagai Ketua Dewan Penasehat FKUB, Kepala Kementerian Agama Kota Batu Dr. Andes Imam Turmudi, pengurus FKUB Kota Batu dan juga sejumlah undangan yang merupakan perwakilan lintas agama di Kota Batu. Sosialisasi pendirian tempat ibadah ini digelar sebagai bagian untuk mempertahankan kerukunan umat beragama di Kota Batu dan menghindari konflik yang mengatasnamakan agama. Ketua FKUB Kota Batu Muhammad Rubai SPDMM menjelaskan, hingga saat ini tidak ada pihak maupun kelompok yang mengajukan rekomendasi ke FKUB, meskipun aturan ini sudah diberlakukan sejak lama. Sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. Muhammad Rubai SPD menambahkan, tidak adanya yang mengurus rekomendasi ini ada beberapa sebab. Pertama, mengabaikan aturan karena yakin tidak akan ada masalah di kemudian hari. Kedua, memang tidak mengajukan rekomendasi ke FKUB karena tidak tahu. Kita kalau ada panitia pendirian rumah ibadah minta rekomendasi ke FKUB, nanti FKUB memproses bersama Dinas Perizinan
bersama Kemenak memproses itu. Kemudian kalau sudah lengkap persyaratannya baru FKUB memberikan rekomendasi tertulis. Itu tata caranya. Jadi FKUB tidak berniat untuk menintervensi umat beragama, tidak, tapi memberikan pemahaman agar umat beragama paham tata cara izin mendirikan rumah ibadah, sehingga di belakang hari tidak terjadi masalah dengan keberadaan rumah ibadah. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menjelaskan, sosialisasi ini berdasarkan pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Pengajuan rekomendasi ini dilakukan agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah baru atas pendirian rumah ibadah tersebut. Selain itu, untuk mewujudkan masyarakat yang damai, rukun, dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat di kemudian hari. Lewat sosialisasi ini, Wakil Wali Kota berharap agar semua masyarakat memahami aturan ini. FKUB melaksanakan sosialisasi peraturan pendirian rumah ibadat ini dengan harapan masyarakat semakin memahami isi aturan dua menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait pendirian rumah ibadat. Seperti yang disampaikan oleh Ketua FKUB tadi, FKUB sudah berdiri hampir 2 tahun ini, tidak ada satu umat beragama, ya dari 6 umat beragama di Kota Batu yang mengajukan izin tempat ibadah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, masjidnya sudah 64, wiharanya 6, musolanya 300 sekian, sudah banyak. Kalaupun masih memerlukan di daerah-daerah, terutama ada pembukaan perumahan dan macam-macam, hari ini adalah waktu yang sangat tepat untuk mensosialisasikan, dan kita semuanya ini bisa mendengarkan dan melihat isi daripada SKP 2 Menteri itu. Karena dengan SKP 2 Menteri itu tata cara perizinan maupun segala sesuatunya ada di dalam sana. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Persekam Metro FC mulai melakukan persiapan menjelang bergulirnya kompetisi Liga 3 pada November mendatang. Persiapan tersebut dilakukan dengan laga uji coba melawan Bajul Ijo. Dalam laga tersebut Persekam kalah dengan skor 1-2 untuk kemenangan tim Bajul Ijo. Jelang bergulirnya kompetisi Liga 3, sejumlah tim sepak bola di Jawa Timur terus melakukan persiapan. Salah satunya Persekam Metro FC Kabupaten Malang yang menggelar laga uji coba melawan tim Bajul Ijo Surabaya di Stadion Tumapel Kabupaten Malang. Laga uji coba yang dilakukan dua tim ini sejak kick-off babak pertama dimulai, kedua tim berlangsung bermain saling menyerang. Di menit ke-10, tim Bajul Ijo unggul lebih dulu lewat gol yang tercipta dari Bagas. 2 menit berselang, Raul kembali sukses membobol gawang Persekam Metro FC, memanfaatkan kesalahan penjaga gawang. Tidak ingin malu di kandang sendiri, skuad Persekam Metro FC yang diarsiteki Effendi Aziz terus melakukan serangan ke jantung pertahanan Bajul Ijo. Hasilnya di menit akhir babak pertama, Vicky sukses memasukkan bola ke gawang Bajul Ijo. Skor 1-2 untuk keunggulan Bajul Ijo tidak berubah hingga pertandingan usai. Hasil uji coba ini menjadi evaluasi kedua tim untuk mengejar target sebagai yang terbaik di Liga 3 Jawa Timur. Sementara Bambang Suryo, manajer Persekam Metro FC mengatakan, dengan bergulirnya kompetisi sepak bola Liga 3, harapannya mampu mencetak pemain yang handal dan mampu mengharumkan Indonesia di mata dunia. Dengan masuknya Jawa Timur ke zona kuning dan berada di PPKM level 1 se-Jawa Bali, harapannya kompetisi sepak bola mulai kelas profesional hingga kelas SSB bisa bergulir, sehingga sepak bola di Jawa Timur kembali bangkit. Semangatnya bagus, cuman ya untuk semua tim ya perlu persiapan masih minim lah. Terutama dari Metro sendiri yang saya berbicara, ini persiapannya ya sangat minim karena kita menunggu hasil juga gitu. Dengan berkurangnya level PPKM ini gimana nanti ke depannya melihat perkembangannya? Insya Allah sudah baik. Insya Allah sudah baik, bisa digelar ya untuk Liga 3 semuanya. Jadi saya harapkan perkembangan sepak bola ini lebih bagus lagi di Jawa Timur. Simon Alfredo melaporkan.